Ketika pagi menyapa dengan pelan di tanah Flores, kita diingatkan bahwa setiap perjalanan besar selalu dimulai dari langkah kecil. Dan langkah kecil itu membawa kami ke sini. Saya datang ke Nusa Tenggara Timur bersama Yayasan Bambu Lingkungan Lestari, sebuah organisasi yang mendedikasikan diri untuk membangun ekonomi restoratif berbasis bambu. Bersama kami hadir pula 3 Wakil Menteri Republik Indonesia dari Ekonomi Kreatif, Pariwisata, dan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Sebuah formasi yang tidak biasa untuk satu perjalanan, namun justru keberagaman inilah yang menjadi kunci. Langit sore itu cerah. Kami semua, pemerintah, masyarakat dan pelaku restorasi, datang dengan tujuan yang sama. Melihat bagaimana bambu dapat menjadi jembatan antara ekologi, ekonomi, dan budaya. Di desa adat Wogo, langkah pertama kami bukanlah memulai diskusi, tetapi menghormati tanah dan tradisi yang kami pijak. Bagi masyarakat Bajawa, bambu bukan sekadar tanaman. Ia adalah roh penyangga kehidupan dari rumah adat, alat musik, hingga ritual. Semuanya menempatkan bambu sebagai bagian dari identitas. Bambu hadir tidak hanya dalam struktur bangunan, tapi juga dalam ritme keseharian. Kita bisa merasakan bagaimana masyarakat memaknai alam bukan sebagai objek, melainkan sebagai sahabat. Perjalanan ini bukan dibuat untuk sekedar melihat, tapi untuk mendengar, dan hari itu kami mendengarkan tentang tantangan perubahan iklim, air yang semakin sulit, dan tanah yang makin rapuh. Ya. Ini air sulit tuh kalau di sini. Ya, cukup sulit, tetapi sekarang kami sudah dengan dana desa, tetapi masih banyak yang kekurangan air. Belum terpenuhi semuanya lah. Hans ini MBG udah masuk sini? MBG kami hanya dengar. Hanya dengar ya, belum ya. Kalau koperasi Merah Putih, itulah ibu kami juga. Kami sementara urus dokumennya begitu banyak, pusing juga kami. Tetapi kami rasa juga agak heran tuh ibu. Mestinya kalau 30% itu menurut saya baiknya biar kami kelola dengan 30% itu. Daripada jadi jaminan untuk ke utang ke bank, jadi kami rasa juga susah. Kan kapasitas anak-anak kami untuk mengurus ini koperasi juga saya rasa macam. Iya. Ini masukan yang bagus sih. Jadi bukan kebutuhan ya, bukan yang dibutuhkan oleh masyarakat di sini. Kami kalau butuhkan pendidikan. Pendidikan, apalagi Biaya pendidikan itu nomor 1. Terus yang kedua mungkin dukungan dari pemerintah soal kami mempertahankan kami punya budaya, adat dan lain-lain itu. Ya, ada semacam apa ya, jasa apa untuk mempertahankan ini kan agak sulit untuk perkembangan. iya. Tapi kalau kita kemudian tujuan budaya mau mempertahankan budaya, kan mesti ada intervensi, ada ya skim-skim tertentu yang membantu perekonomian sosial. Contoh skimnya kira-kira apa? Ya, semacam pemberdayaan ekonomi dengan dana untuk mensupport kegiatan yang kemudian seperti tenun ikat. Mereka terus bekerja tapi tidak merubah. Tidak mengubah ya, jadi bisa mempertahankan ya. Hasil tenunan itu bisa digunakan semua. Lalu dalam kaitan dengan pangan. Ya. Pangan ini kan mereka jarang mengelola lahan. Setidaknya itu ada ya setiap bulan itu ada apa untuk pangan dalam kaitan dengan beras misalnya bagi mereka yang kemudian terus kami susah. Ibu kami di sini apalagi dengan sekarang dengan apa namanya koperasi harian, koperasi mingguan, bulanan, pusing mereka karena kesempatan untuk berusaha tuh mungkin ya sebenarnya bagus, ada hanya modal
Nah, karena Iya. kita sendiri di sini sudah berusaha untuk adakan ini lapak kejualan, kita mau bikin pasar kampung yang kita jual pangan lokal saja. Kita memproduksikan kampung ini tidak bisa. Waduh, Ya, tidak bisa bertahan. iya. Karena orang semua kemudian membutuhkan butuh untuk hidup yang lebih cepat lebih ini. Sementara kalau kita mau pertahankan ini kan relatif taktis. Iya, statis ya. Paling juga banyak harus terus menyelenggarakan event, ya, event-event budaya di tempat ini biar mengundang orang banyak datang ke sini. Nah, orang datang ke sini juga orang harus memberi begitu, ada menyumbang. Ya. Kalau Iya. kemudian di lingkungan itu kan ada istilahnya jasa lingkungan gitu. Ya, orang yang kemudian menyediakan tumbuhan, kemudian hijau, dia kan pemerintah kan memberi yang namanya jasa lingkungan, jasa ekosistem. Oh, ini baiknya pola seperti itu juga bisa kita terapkan karena orang mempertahankan keberadaan kampung adat ini. Iya. Budaya Ibu-ibu kami sini, ibu-ibu kami sini bagus mau berusaha ibu, hanya mungkin kalau modal, jadi butuh dukungan dari pemerintah. Di sini tadi ada ini Wamen Aircraft kita mana? Ya untuk ide-ide kan bisa UMKM-nya. Kalau di sini selain tenun apa lagi nih Pak? Untuk Yang bisa anyam-anyam. dibagai roda, anyam-anyaman, souvenir. Karena kami di sini piring kalau misalnya ada acara budaya, acara adat itu makan biasanya dari itu anyaman itu ibu-ibu siapa. Ada banyak jenis anyaman di sini. Terima kasih banyak ya. Kelihatannya kita udah harus ini. Dari Saya Desi Anwar dari CNN dari CNN, Indonesia. terima kasih banyak ibu. Tolong bantu kami Iya, promosi. Bantu kami promosi. Ya mungkin ini aspirasinya bisa bicara langsung sama kamera ini Han sebagai Mudah-mudahan. ketua kampung ya yang mengelola kampung Bogo ini. Apa Dan kira-kira? adanya Ibu Desi dari CNN ya kami harapkan bisa membantu kami promosikan kampung adat kami ini biar jadi lebih terkenal, lebih ada dampak ekonomis untuk kami warga Kampung Bogo seluruhnya. Terima Iya. kasih Ibu. Jadi harus inilah kita dukung lah. Ya, terima kasih banyak. Kalau dari segi infrastruktur apa yang masih perlu Kalau kami di sini akses kiri kanan ini memang rusak semua, di belakang ini memang rusak semua. Makanya kemarin saya sudah sampaikan ke Ibu Wamen Pariwisata kalau boleh bantu kami supaya kami bisa akses di belakang kampung ini dan kami rencananya mau larang kendaraan-kendaraan tidak masuk ke dalam kampung supaya jangan merusak dan juga mungkin bisa bantu Produksi rumput, juga ya. bantu rumput untuk Rumput tanam ya. di dalam kampung. Satu yang selalu membuat saya bahagia ketika ke desa-desa itu adalah melihat masyarakatnya, bagaimana mereka punya spirit yang luar biasa. Itu pengalaman yang sangat mendalam buat saya. Tidak hanya di desa Wugo gitu, tapi di desa-desa yang lain. Dan kemarin di desa Wugo saya merasakan satu energi yang sama, satu semangat yang sama, dan yang paling penting, saya melihat bahwa mereka ternyata luar biasa dalam menjaga tradisi, budaya, dan mereka juga luar biasa menularkan itu ke generasi-generasi selanjutnya. Itu yang paling penting, karena regenerasi di sektor budaya, tradisi itu penting sekali untuk menjaga keberlanjutannya dari tradisi dan budaya itu. Dan inilah alasan kami berada di Nusa Tenggara Timur untuk menyelami sebuah keyakinan bahwa bambu yang selama ini tumbuh liar dan sering kali luput bisa menjadi kunci ekonomi restoratif bagi Nusa Tenggara Timur. Kenapa penting mengajarkan, apalagi pembuat kebijakan itu pentingnya menggunakan bambu untuk tadi? Saya pikir itu yang paling murah, yang paling mudah, dan paling masuk akal. Paling murah, paling mudah, masuk akal. Dan bisa dikerjakan oleh rakyat.
Setelah memahami akar nilai dan tradisi, perjalanan kami berlanjut menyusuri jalur bambu. Bukan sekedar tanaman liar yang tumbuh di belakang rumah, tapi aset ekologis yang selama puluhan tahun belum diberi panggung. Di banyak wilayah Indonesia, bambu dipandang biasa. Namun di Nusa Tenggara Timur, bambu adalah anugerah. Ia tumbuh cepat, memulihkan tanah, menjaga air, dan menahan erosi. Di tengah krisis iklim, sifat-sifat ini bukan hanya penting, tetapi vital. Akar bambu bekerja seperti spons alami, menyimpan air saat musim hujan, melepasnya pelan saat kemarau. Bambu bukan hanya soal menanam. Kunci keberhasilan ekonomi restoratif adalah kemampuan membaca hulu hingga hilir. Dari pengelolaan rumpun, pemanenan berkelanjutan, hingga pengolahan. Di kampus bambu Ture Togo milik Yayasan Bambu Lingkungan Lestari, perjalanan bambu menuju ekonomi hijau dimulai dari sini. Halo, kita sekarang berada di kampus Bambu Ture Togo dan saya sudah ditemani oleh chairperson dari Yayasan Bambu Lingkungan Lestari, Monica Tanuandaru, sebagai chairperson yang memikirkan desain dan pendirian dari kampus ini. Kita langsung aja tanyain Monica, kenapa adanya di sini, dan ini kita kan di Kabupaten Ngada, jadi kalau kita lihat di mana-mana memang bambunya itu banyak sekali. Tapi ada kampus di sini dan kira-kira fasilitasnya apa saja dan untuk apa? Oke. Jadi kampus Bambu Ture Togo ini dibangun untuk tempat belajar tentang bambu. Kita sebutnya kampus karena memang sekolah. Jadi kita belajar mengenal berbagai jenis bambu yang ada di NTT, di bawah nanti bisa dilihat. Kita juga belajar membibit, kita belajar merawat, kita belajar panen, ya, dan kita juga nanti belajar cara mengolahnya untuk mengawetkan bambu. Nah, bangunan ini sebetulnya ini adalah asrama, ya. Di atas adalah ruang pertemuan atau ruang kelas. Kita biasanya menyelenggarakan pelatihan-pelatihan di atas. Atau kita sambil lihat ke atas ya? Ini didirikan tahun berapa? Ini sebetulnya bangunan pertama itu disebutnya Rumah Musik Mama Linda, mengikuti nama salah satu pendiri Yayasan Bambu Lingkungan Lestari, yaitu Linda Garland. Yayasan Bambu Lingkungan Lestari didirikan mungkin tahun 97. Ini bangunan pertama didukung oleh KHT tahun 2019. Jadi hanya struktur satu tiang dan tidak ada tembok dan tidak ada lantai, lantainya masih tanah, semacam struktur yang sangat sederhana. Terus kita perkuat, terus kita tambahkan struktur menjadi asrama. Jadi ini semua konstruksi dari bambu, ciri khas keuntungannya ini bahan dari bambu ini apa? Ini tahan air, Dia tahan air, prinsipnya sama, kakinya nggak boleh basah, atasnya nggak boleh basah, dan dia tidak boleh kena air secara langsung. Maka akan lebih awet gitu ya, kira-kira. Meeting-meeting di sini kan udah banyak pejabat nih. Apa sih yang didiskusikan dan apa ide-ide maupun kebijakan yang lahir? Pertama mereka ingin belajar tentang lingkungan, ya, bagaimana bambu berfungsi sebagai penyangga lingkungan. Dia juga bisa menyelamatkan air atau menyimpan air. Dia juga bisa menyimpan karbon, tapi juga dia mendatangkan ekonomi. Jadi biasanya rapat-rapat sini banyak membicarakan soal ekonomi dari bambu sendiri. Dan kalau menurut Monica ya, kenapa penting mengajarkan, apalagi pembuat kebijakan itu pentingnya menggunakan bambu untuk tadi? Saya pikir itu yang paling murah, yang paling mudah, dan paling masuk akal. Paling murah, paling mudah, masuk akal.
dan bisa dikerjakan oleh rakyat. Gitu. Jadi kita juga harus melihat bahwa bukan one stop solution, tapi tadi saya bilang paling murah, paling mudah, dan paling bisa dikerjakan oleh rakyat. Sampai nggak kira-kira kesannya? Sampai, saya kira sampai. Kalau lihat perkembangan kita sampai hari ini, bisa sampai 1.600 desa yang kita sentuh, ya, saya kira sampai. Ini luasnya berapa areanya? 1,2 hektar. Ini tanah siapa? Ini tanah dibeli dari warga Mhm. oleh Yayasan Bambu. Linda ya. Ya, oleh Linda ya. Jadi kegiatannya ini saya lihat di sini ada pasar juga ya. Ini ada kegiatan yang melibatkan warga setempat? Kami ingin melihatnya ini sebagai karena dibangun juga secara kolektif ya oleh warga. Kita ingin juga menjadikan kampus ini ruang bersama, ruang bermain, ruang bersama. Ada tempat mainan anak-anak, dan Sabtu bulan sekali ada pasar Napu Beto namanya. Napu Beto, Ya. sebulan sekali. 1 bulan sekali. Biasanya yang dijual adalah hasil pertanian organik, juga masakan lokal ya, dan kerajinan yang diproduksi oleh mereka. Dan kita bertransaksinya dengan koin bambu. Koin bambu. Iya. Jadi mereka tukar dulu uangnya dengan mata uang bambu. Jadi bisa kalau ini sekali sebulan bisa melibatkan berapa ini warga? Oh, cukup besar, mungkin bisa 1.000 lebih. 1.000 Dan lebih? transaksinya terakhir itu nggak salah 80 juta gitu. Wow. Iya. Dalam 1 hari? Iya. Setengah hari. Setengah hari. Iya. Ada ikatan emosional nggak dengan bambu itu sendiri? Saya sering punya ikatan emosional dengan alam. Ya, bambu salah satunya. Jadi kita juga melatih anak-anak muda di sini yang ingin belajar tentang bambu, tentang konstruksi. Jadi kampus Bambu Komodo yang di Labuan Bajo, kampus bambu ini juga tempat belajar menjadi tukang bambu. Kita punya kelompok bambu namanya tukang bambu keren. Tukang bambu keren. Ya. Oke. Biasanya mereka ikut membangun sebuah konstruksi proyek. Kita latih anak-anak muda, mereka biasanya jadi asisten. Sesudah mereka jadi asisten, mereka sudah bisa mengerjakan sendiri. Wow, ini penting sekali memiliki skills ya. Tapi kalau Monica kan di NTT kita sudah lihat di Labuan Bajo dan kemudian sekarang di sini di Desa Wogo ya. Ciri khas dari masyarakatnya dan juga ya, ikatan mereka dengan alam maupun dengan bambu itu bagaimana? Apa yang kita bisa Masyarakat pelajari? Ngada atau Bajawa ya, ini kental sekali tata cara adat ya. Dan mereka biasanya adat itu nanti dihubungkan dengan kearifan lokal dan biasanya menyatu dengan alam. Masyarakat adat biasanya merawat keseimbangan antara manusia dengan alam, dan mereka biasanya mewariskan itu turun-temurun. Nah, Pemdanya juga macam mendukung nggak inisiatif? Oh, saya kira Pemda sangat mendukung. Ya. Pemda Kabupaten, Pemda Provinsi, Kepala Desa, setiap hari di sini, Kepala Desanya, dan saya kira ini kita ingin menunjukkan bahwa bambu itu bisa menjadi bagian dari kehidupan untuk menjaga keseimbangan alam. Nah, mama-mama bambu kan digunakan. Kenapa mama bambu? Dan apa pentingnya, signifikansinya kerjasama, kolaborasi dengan perempuan di sini? Saya kira NTT salah satu yang tertinggi di dalam kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak. NTT paling tinggi untuk kasus stunting ya. Angka stuntingnya cukup tinggi, tapi juga perdagangan manusia. Nah, kita justru ingin menjawab langsung bekerjasama dengan mereka-mereka yang rentan atau mereka-mereka yang justru menjadi potensi menjadi korban. Nah, kita melihat perempuan bisa menjadi aktor penting, menjadi untuk bisa merubah keadaan itu jika Yayasan Bambu memperkuat mereka, membangun kapasitasnya, memberdayakan mereka, keadaan itu berubah. Dan itu sudah terbukti
apa yang terjadi dengan apa yang sudah kita lakukan itu berdampak. Misalnya mereka tadinya tidak punya suara dalam keluarga, dengan punya pendapatan dan punya pengetahuan tentang bambu, mereka punya suara. Begitu mereka punya suara dan punya kemampuan untuk mengambil keputusan, mereka punya suara di klannya atau di desanya. Jadi kita hanya membantu mereka untuk berdaya. Di pasar dunia, bambu sedang naik daun. Ia digunakan dalam arsitektur modern, konstruksi ringan, interior, hingga industri kreatif. Disinilah peran Yayasan Bambu Lingkungan Lestari menjadi vital. Mereka melatih, mendampingi, dan memastikan bambu NTT tidak hanya berhenti di hulu, tetapi memiliki nilai tambah yang tinggi. Nah, balik lagi kalau misalnya ada peluang atau tidak, balik lagi dengan kuncinya adalah kolaborasi pertama. Kedua, kata kunci kolaborasi tidak cukup, itu harus semua stakeholder membuka diri dan membuka hati. Tidak ada dusta di antara kita punya satu tujuan, people oriented, supaya apapun yang kita rencanakan, baik dari tingkat daerah, masyarakat dari musrembang, itu benar-benar ditata kebutuhannya sampai camat, terus diolah di dalam Bapeda di pemerintah daerah. Nah, nanti dari planning Bapeda itu baru dilihat dari pusat apa yang menjadi bagiannya dan dari kementerian kami apa yang menjadi bagiannya, kita bekerja sama. Tapi kata kuncinya adalah membuka hati, dan itu bukan pertemuan terakhir karena itu adalah pertemuan awal. Yang paling penting harus ada follow up-nya. Harus ada membentuk task force kembali untuk kepentingan, tapi dengan kata kunci tidak merusak lingkungan. Judulnya adalah ekonomi restoratif, mengembalikan kepada alam, menggunakan alam dengan baik dan tidak merusak lingkungan. Terakhir, sustainability-nya kita, we really need to take care of our planet. Cuma ada satu rumahnya kita. Jadi saya rasa saya happy kemarin kesadarannya itu ada gitu loh di segala linea, segala tingkat. Ternyata semua orang pengen berbuat tapi sendiri-sendiri susah. Nah, inilah gotong royong yang harus kita lakukan. Ini bukan potensi sebenarnya, Mbak. Ini adalah call to action yang urgent banget dilakukan, bukan as an Indonesian, but as a fellow human being terhadap kita. Bambu bukan sekadar tanaman rumput. Ia bisa menjadi ekonomi baru yang membumi, hijau, dan berkelanjutan. Namun potensi tidak akan berarti tanpa manusia-manusia yang bekerja di baliknya. Dan di NTT, penggerak perubahan itu adalah para perempuan. Mereka ada di jantung produksi, jantung inovasi, dan jantung harapan. Jauh dari pusat kota, para perempuan Nusa Tenggara Timur merawat bambu bukan sekadar sebagai tanaman, tetapi sebagai sumber kehidupan baru. Mereka menyebut diri mereka sebagai mama-mama bambu, kelompok perempuan yang kini berdiri sebagai pusat inovasi ekologis. Dari hulu pembibitan hingga pengolahan hilir, pekerjaan mereka adalah fondasi ekosistem bambu Nusa Tenggara Timur. Untuk kelompok D5, jadi kami beranggotakan 25 orang perempuan. Untuk kegiatan keseharian kami di dalam kelompok, jadi awalnya mulai dengan rantaian bambu. Jadi dari pembibitan, pasca panen sampai olahan-olahannya. Para mama-mama bambu yang setiap hari bekerja menanam, merawat dan memanen bambu, hidup di wilayah yang tersebar dan dipisahkan jarak. Informasi sering terlambat diterima. Koordinasi lapangan tidak selalu mulus, dan pelaporan kegiatan membutuhkan waktu berhari-hari. Melihat kendala ini, Yayasan Bambu Lingkungan Lestari
mengambil langkah sederhana namun berdampak besar. Mereka memutuskan untuk membekali para mama-mama bambu dengan telepon genggam, sebuah alat yang bagi sebagian mungkin tampak biasa. Namun bagi para mama, ini adalah pintu baru menuju dunia yang lebih terhubung. Jadi setelah tantangan itu kami mendapat bantuan. Waktu itu kami dapat HP. Nah di situ kami mulai bisa belajar dari dunia dunia maya misalnya. Oh ternyata bambu seperti ini, kita sudah mulai bertukar informasi lebih cepat di antara semua anggota. Itu sebenarnya tantangan. Tantangan komunikasi antar anggota, kesulitan dengan jarak dari sesama kami. Jadi ketika mendapat program bambu ini, kami mulai dapat edukasi baik, terus kami dapat sarana. Inisiatif ini menjadi bukti bahwa pemberdayaan tidak selalu berbentuk proyek besar. Kadang, perubahan terbesar dimulai dari alat kecil yang membuka akses, meningkatkan martabat, dan mempercepat langkah komunitas menuju ekonomi restoratif. Awal ya, ketika kelompok bambu pertama masuk, omong tentang bambu bagi kami bukan hal baru. Tetapi bagaimana membuat pembibitan bambu dalam skala besar, bagi kami mama-mama itu tantangan pertama yang paling berat menurut kami itu datang dari situ. Jadi bagaimana kami membuat pembibitan bambu sementara bambu ini harus ditebang, itu sudah jadi tantangan pertama. Nah, jadi bambu ditebang, kita ambil rantingnya untuk jadi pembibitan. Nah, itu tantangan pertama yang kami rasakan. Tetapi setelah kami terjun langsung, dapat edukasi, pelatihan, dan lain-lain, ternyata wah, sumber daya alam yang ada di sekitar kita bisa bisa diperbanyak dengan cara yang mudah. Dengan pengetahuan baru, mereka melihat bambu bukan lagi sebagai bahan baku, tetapi sebagai peluang. Dari limbah bambu, lahirlah biochar, pupuk alami bernilai tinggi, dibuat melalui proses yang tampak sederhana, namun penuh teknik. Ini bukan hanya produk. Ini contoh bagaimana inovasi hijau tumbuh dari desa. Dari polybaik serat alam hingga teh bambu, dari rebung awet hingga briket biochar, masyarakat kini menciptakan rantai nilai yang sepenuhnya berbasis alam, sepenuhnya berbasis perempuan. Di tangan para perempuan desa, bambu menjadi lebih dari tanaman. Ia menjadi jembatan menuju kemandirian, keberlanjutan, dan harga diri. Ekonomi restoratif bukan jargon di sini, tetapi kehidupan yang tumbuh setiap hari. Sustainability-nya kita, we really need to take care of our planet. Cuma ada satu rumahnya kita. Jadi saya rasa saya happy kemarin kesadarannya itu ada gitu loh, di segala linea, segala tingkat. Ternyata semua orang pengen berbuat tapi sendiri-sendiri susah. Nah inilah gotong royong yang harus kita lakukan. Ini bukan potensi sebenarnya Mbak. Ini adalah call to actions yang urgent banget dilakukan, bukan as an Indonesian, but as a fellow human being terhadap kita. Di balik keberhasilan gerakan ekonomi berbasis bambu, ada satu hal yang tak dapat dipisahkan, kolaborasi. Dan hari itu, Yayasan Bambu Lingkungan Lestari mengundang para pemangku kepentingan lintas sektor untuk duduk satu meja dan merumuskan arah bersama.
Mereka menyebutnya menenun kolaborasi, sebuah ruang di mana gagasan, pengalaman, dan kepentingan disatukan menjadi fondasi gerakan restoratif. Dalam sebuah ruangan sederhana namun penuh energi, perwakilan kementerian, pemerintah daerah, akademisi, LSM, komunitas lokal, hingga mama-mama bambu duduk bersama, bukan sebagai pejabat dan masyarakat, melainkan sebagai mitra yang setara. Forum ini bukan sekadar diskusi, tetapi ruang aman, tempat setiap suara mendapat tempat setiap masalah dapat diungkap, dan tempat setiap solusi dibangun bersama. Diskusi berlangsung intens. Setiap pihak menyampaikan apa yang mereka lihat, mereka alami, dan mereka harapkan. Tidak ada jarak, tidak ada basa-basi. Semua langsung menyasar inti persoalan. Aku cukup happy dengan panel discussions atau round table lah ya, bukan panel. Kalau panel kan satu sisi. Round table discussion kemarin karena teman-teman di sini itu sangat straightforward. Jadi nggak beat around the bush, langsung to the core. Problem saya di sini, permasalahan saya di sini. Saya berharap kamu bisa lebih banyak melakukan hal ini. Nah, bukan hanya dilakukan dari teman-teman di komunitas, tapi juga teman-teman di kalangan gubernur dan bupati. Jadi kemarin itu ada bupati, ada gubernur yang hadir, ada 3 representatif gubernur ya, 2 gubernur plus 1 representatif yang hadir di sana. Jadi cukup komprehensif ya kalau kita ngeliat di NTT. Kemudian juga ada dari NGOs, komunitas, mama-mama bambu, tentunya dari akademisi yang sekolahnya juga ada hadir di sana. Dan di sana itu kita seharian diskusi mengenai spesifik bambu. Apa sih, kenapa sih bambu itu penting? Jadi itu bukan sesuatu yang lagi di antara stakeholders yang kemarin berkumpul sudah sevisi bahwa bambu is a part of restoratif ekonomi yang bisa bukan hanya untuk dampak ekonominya tapi juga dampak lingkungan hidup. Bagi para peserta, forum ini bukan sekadar berbagi, tetapi membangun pemahaman baru bahwa bambu bukan hanya tanaman, tetapi fondasi ekonomi restoratif yang menyentuh aspek lingkungan, sosial, dan ketahanan pangan. Roundtable ini menjadi ruang aman bagi semua untuk saling membuka diri. Untuk pertama kalinya, para pemangku kepentingan benar-benar memahami hambatan yang dialami pihak lain. Karena kemarin dengan terbuka, it's a safe space untuk semua orang untuk ya mengeluarkanlah unek-uneknya apa aja. Jadi dari masing-masing stakeholders itu mereka bisa melihat atau memikirkan gitu loh, like oh ternyata kamu ada hambatannya di sini loh, yang mungkin nggak pernah diketahui sama sekali ya. Maka inilah pentingnya untuk kemarin tuh namanya roundtable sebenarnya menurut saya bonding sessions ya. Jadi tak kenal maka tak sayang. Nah sekarang udah saling sayang-sayangan, kita mengakhiri FGD discussion itu dengan mencetuskan bahwa kita semua berkomitmen, dan berkomitmen yang bukan hanya omong-omong, itu literally diomongin gitu loh. Kita juga cuma stop di sini, tindak lanjutnya apa. Dan saya happy banget karena yang menanyakan mengenai tindak lanjutnya itu semua stakeholders. Diskusi bukan hanya berhenti pada curahan hati. Forum ini menghasilkan daftar tindak lanjut, PIC yang jelas, hingga kesepakatan bersama untuk menjadikan NTT sebagai pilot project ekonomi restoratif bambu. Kita kemarin nge-list down semua TL yang harus kita lakukan, dan juga ada komitmen langsung disusun. Oke, ini adalah PIC-nya kan, ngeliatin satu-satu ya. Minutes of meeting juga disusun supaya nggak cuma sekali gitu loh. Dan harapan saya adalah ini bisa menjadi pilot project yang bisa diterapkan di beberapa bagian di Indonesia yang lahannya cocok. Ekonomi restoratif bambu juga dilihat sebagai bagian dari visi besar ketahanan pangan nasional, bukan hanya di tingkat negara, tetapi hingga desa. Ini inline dengan visi Bapak Presiden Prabowo. Bapak selalu mengatakan swasembada pangan. Swasembada pangan bukan hanya kalau lumbung padi nasional itu penuh.
Bukan hanya itu, swasembada pangan itu harus terjadi di setiap daerah masing-masing. Kenapa? Apabila ada bencana alam, apabila terputusnya infrastruktur karena satu dan lain hal bencana dan kawan-kawan, kita harus make sure kalau swasembada pangan bukan hanya terjadi di tingkat nasional, tapi di tingkat kedesaan, kabupaten, dan kota juga. Setiap provinsi harus ada swasembada itu. Maka dari itu, sebagai negara agraris, cara kita menghormati dan menghargai yang penciptanya kita, ya menggunakanlah lahan dengan bertanggung jawab, bukan mengeksploitasi. Jadi ini bukan hanya financial benefits, tapi juga ini adalah ketahanan pangan Indonesia. Di akhir forum, satu pesan besar disuarakan bersama. Bumi hanya satu, dan gotong royong adalah jawabannya. Sustainability-nya kita, we really need to take care of our planet. Cuma ada satu rumahnya kita. Jadi saya rasa saya happy kemarin kesadarannya itu ada gitu loh, di segala linea, segala tingkat. Dan ternyata semua orang pengen berbuat tapi sendiri-sendiri susah. Nah, inilah gotong royong harus kita lakukan. Ini bukan potensi sebenarnya, Mbak. Ini adalah call to actions yang urgent banget dilakukan, bukan as an Indonesian, but as a fellow human being terhadap kita. Dari sisi pariwisata, bambu, alam, dan budaya lokal NTT menunjukkan betapa erat hubungan antara pelestarian dan daya tarik wisata. Satu yang selalu membuat saya bahagia ketika ke desa-desa itu adalah melihat masyarakatnya, bagaimana mereka punya spirit yang luar biasa. Itu pengalaman yang sangat mendalam buat saya. Tidak hanya di desa Wugo gitu, tapi di desa-desa yang lain. Dan kemarin di desa Wugo saya merasakan satu energi yang sama, satu semangat yang sama, dan yang paling penting, saya melihat bahwa mereka ternyata luar biasa dalam menjaga tradisi, budaya, dan mereka juga luar biasa menularkan itu ke generasi-generasi selanjutnya. Itu yang paling penting, karena regenerasi di sektor budaya, tradisi itu penting sekali untuk menjaga keberlanjutannya dari tradisi dan budaya itu. Pariwisata itu kan kita bicaranya bagaimana ada autentiknya, ada nature-nya. Nah, saya pikir kalau kita bicara, kita nanam bambu untuk masyarakat gitu ya, kemudian tumbuh menghidupi masyarakat, malah menjadi daya tarik buat wisatawan, itu kan sesuatu ya gitu. Maksudnya itu hal yang bonus ya, saya katakan bonus, sama seperti apa yang terjadi di sini, apa yang kemudian ketika masyarakat di sini mempertahankan budaya dan tradisinya, dan kemudian itu menjadi daya tarik wisata, itu kan hal yang menarik. Kemudian kalau kita bicara soal nature misalnya, ketika masyarakat itu hidup dengan tradisinya yang begitu lama sebagai di pertanian misalnya, bertani begitu, ya itu menjadi daya tarik juga. Orang jadi wisatawan ingin melihat bagaimana sih tradisi bertani. Terus kemudian kita juga lihat di pariwisata sekarang ada yang namanya agrowisata. Orang datang untuk belajar tentang pertanian, belajar tentang tanaman dan sebagainya ya. Nah, ini mungkin itu tidak diperuntukkan untuk wisatawan tadinya, tapi karena dari something gitu di situ yang kemudian punya daya tarik, membuat orang ingin belajar, akhirnya itu menjadi daya tarik wisata, menjadi edu wisata, menjadi agrowisata dan sebagainya. Jadi saya pikir, saya selalu bilang ya bahwa attract lokal, because local will attract tourists. Gitu. Jadi build something for local, because local will attract tourists. Keterlibatan mama-mama bambu menjadi sorotan utama dalam forum. Apalagi ketika ekonomi restoratif dikembangkan melalui kekuatan perempuan di desa. Roundtable itu menyenangkan banget karena benar-benar ini pentahelik ya. Jadi kemarin dihadirkan dari NGO-nya, memaparkan apa yang sudah mereka kerjakan, involve dengan masyarakatnya. Dan juga yang paling penting itu hadir juga komunitasnya. Jadi komunitas mama-mama bambu, waktu itu memang kita bicara tentang restoratif ekonomi ya. Bagaimana ekonomi dimulai dengan
tipologi, topografi yang ada, kearifan lokal dan tidak merusak lingkungan. Ini menjadi mengembalikan alam. Terus ada pemerintah daerah. Nah, kebetulan ada hadir dari bupati, beberapa bupati, ada malah kepala bupatinya Pak Bursah, dan juga dihadirkan dari gubernur. Jadi ini sebuah diskusi yang kayak FGD, tapi kita memaparkan potensi daerahnya apa dari bupatinya, dari masyarakatnya, tentu NGO sudah melakukan apa, membantu apa, dan karena saya dari Kementerian Perempuan, harapannya adalah bagaimana pembicaraan itu dengan ekonomi restoratif, tapi penggeraknya dari petaninya memang mama-mama sampai bukan hanya ketahanan keluarganya mereka melalui restoratif ekonomi, tapi itu menjadi sebuah ekonomi baru. Tapi tidak lupa satu lagi ada media yang sebagai bagian dari pentahelix ini. Kuncinya adalah kolaborasi pertama. Kedua, kata kunci kolaborasi tidak cukup, itu harus semua stakeholder membuka diri dan membuka hati. Tidak ada dusta di antara kita punya satu tujuan, people oriented, supaya apapun yang kita rencanakan, baik dari tingkat daerah, masyarakat dari musrembang, itu benar-benar ditata kebutuhannya sampai camat, terus diolah di dalam Bapeda di pemerintah daerah. Nah, nanti dari planning Bapeda itu baru dilihat dari pusat apa yang menjadi bagiannya, dan dari kementerian kami apa yang menjadi bagiannya, kita bekerja sama. Tapi kata kuncinya adalah membuka hati, dan itu bukan pertemuan terakhir karena itu adalah pertemuan awal. Yang paling penting harus ada follow up-nya. Harus ada membentuk task force kembali untuk kepentingan, tapi dengan kata kunci tidak merusak lingkungan. Judulnya adalah ekonomi restoratif, mengembalikan kepada alam, menggunakan alam dengan baik dan tidak merusak lingkungan. Roundtable session ini menegaskan satu hal, perubahan membutuhkan keberanian, keterbukaan, dan kerjasama. Dari mama-mama bambu hingga kementerian di tingkat pusat, setiap suara memiliki peran untuk membangun masa depan ekonomi restoratif di Nusa Tenggara Timur. Sebuah perjalanan panjang, tetapi pondasinya telah dibangun di sebuah meja bundar dengan komitmen yang sama. Kalau kita mau melanjutkan budaya makan di meja makan dengan keluarga, dengan kearifan lokal, budaya yang ada di NTT, jangan ditinggalkan. Lakoat Kujawas bukan sekadar komunitas. Ia adalah gerakan budaya, perpustakaan, laboratorium pangan, studio seni, sekaligus ruang belajar yang dikelola anak-anak muda Molo. Di sini rombongan disambut oleh aroma sayuran segar dari kebun, udara pegunungan yang kering, dan keraman khas orang timur. Disinilah hubungan manusia, tanah, dan pangan dirayakan melalui pengetahuan lokal. Saya bersama Diki Senda, penggagas Lakoat Kujawas, memulai percakapan di teras rumah budaya. Di hadapan mereka, hidangan dari bahan-bahan yang tumbuh hanya beberapa meter dari tempat duduk mereka. Labu muda, pucuk labu, sambal fermentasi, jagung titi, dan rebung yang diawetkan sebagai bentuk kearifan pangan timur. Nah, kenapa kami harus melakukan proses fermentasi? Karena ketika melimpah dan tidak dimanfaatkan dengan baik, maka kita akan kekurangan. Tapi ketika melimpah dan kita memanfaatkan dengan baik, contohnya seperti fermentasi, mengeringkan, itu juga akan membantu kita di saat-saat seperti sekarang musim kemarau.
musim kemarau sekarang orang akan mengeluh bahwa tidak ada sayur. Karena kami di Molo ya, selain di pasar kami juga bergantung dengan kebun karena di sini rata-rata petani. Tetapi kami di Lakuat Kujawas itu ada beberapa acara penyimpanan, jadi musim kemarau pun teman-teman akan menikmati seperti tadi rebung fermentasi, ada rebung kering, teman-teman akan menikmati. Jadi tidak perlu harus makan di saat musimnya saja. Praktik fermentasi dan penyimpanan ini bukan hanya teknik ketahanan pangan, tetapi juga cermin budaya. Lumbung-lumbung tradisional orang Timur dulunya menjadi pusat kehidupan, tempat menyimpan hasil bumi, sekaligus simbol kecerdasan ekologis. Namun hari ini, budaya itu perlahan memudar dan Lakuat Kujawas mencoba menghidupkannya kembali. Semua makanan ini bukan hanya hidangan, tetapi arsip rasa, memuat jejak sejarah, tanah, dan identitas masyarakat Molo. Dalam percakapan hangat, Diki menjelaskan bahwa Lakuat Kujawas dibangun atas ide sederhana, mengembalikan hubungan masyarakat dengan tanah mereka, tanah yang tidak hanya menyediakan pangan, tetapi juga membentuk seni, bahasa, mitologi, dan karakter generasi. Misalnya kami selama 7 tahun, 8 tahun terakhir serius melakukan riset dan pemetaan, dan seperti yang tadi Mama pun bilang bahwa kita menemukan banyak sekali potensi pangan lokal yang kaya, dan juga tentu saja bukan kaya secara variasi tapi juga kaya secara nutrisi, dan terlebih lagi bahwa ini tumbuh di tanah kita, ini bagian dari kebudayaan kita, harusnya itu mudah diterima dan mudah dikelola karena itu bagian dari keseharian kita. Sehingga ini kita lihat sebenarnya ini juga yang sering kami tawarkan juga ke pemerintah, bahwa menu MBG itu harusnya lokal, kontekstual dengan tempat di mana kebudayaan atau masyarakat itu berasal, karena di situ sumber nutrisi, gizi, dan kebudayaannya sudah cukup kuat. Jadi Diki, tujuan sebenarnya untuk mendirikan ini apa sih sebenarnya? Sebenarnya semua berangkat dari saya dan teman-teman kita sebagai generasi muda Timor merasa tercerabut dengan akar budaya, dan kemudian kita sama-sama mengelola ini. Tapi dalam perjalanan selanjutnya ternyata bukan saja kerja pengarsipan mendokumentasikan pengetahuan lokal dan identitas, tapi ternyata dampaknya jauh lebih dari itu. Ekonomi kreatif masuk ke situ, kemudian pendidikan dan literasi masuk ke situ. Jadi apa yang kami kerjakan dan kami catat ternyata punya efek domino yang di luar dari apa yang kami bayangkan di awal, bahwa ternyata anak-anak juga punya akses untuk pengetahuan lokal, mama-mama juga punya akses untuk ekonomi kreatif. Jadi kami di sini punya model koperasi. Jadi makan siang ini modelnya koperasi, dan itu dikelola oleh mama-mama di Lakuat Kujawas. Dan ada kebanggaan ya dalam melakukannya. Mengembalikan perasaan inferior tadi. Iya, dan sekarang ini memang banyak sekali yang bisa dibanggakan. Betul. Ya di sini ini udah berapa lama, Diki? Kami berdiri dari 2016, tapi untuk pangan sendiri dari 2017. Jadi kurang lebih sudah 8 tahun. Ya, ini kita lihat nih ada menunya nih. Menunya itu ada jagung, ya nasi hitam, kemudian ubi, rebung, dan lain sebagainya, yang semuanya dari sini dan tumbuh secara alami dan tergantung dengan musim. Ya begitu. Tapi yang luar biasa, ini rasanya juga enak sekali. Ini ada sentuhan tersendiri yang diciptakan ini. Ada kreasi untuk membuat ini lebih menarik untuk disajikan. Tentu saja kami tidak memakai saja resep tradisi, tapi teman-teman juga karena kami di bawah punya food lab. Food Lab itu ruang eksperimen kami, jadi setiap bulan kami semua Lakuat berkumpul, ada musim apa, ayo kita respon itu dengan menciptakan resep-resep baru. Kadang kami buka Pinterest, kami buka YouTube, untuk belajar, makanan yang sama di Meksiko orang olah jadi apa, orang Afrika mengolah jagung jadi apa. Jadi kita juga punya referensi-referensi bahwa jagung itu tidak melulu cuma bose, tapi jagung bisa diolah jadi macam-macam. Iya, jadi ini sebenarnya juga kuncinya itu adalah kreativitas. Ya. Ini ada wamen Vero di sini, wamen PPPA, dan salah satu yang sebenarnya kita ingin tahu ya, dari ingredient ini kan
simple ya, ada jagung, ada ubi dan lain sebagainya, mungkin dianggap ya identik dengan makanan orang ya kurang mampu lah gitu. Ya. Nah ini dari rasanya itu seperti apa? Tadi seperti Mas Diki ngomong ya, biasanya adatnya dari lantai, tapi ini bawa ke meja. Artinya ada inovasi yang dilakukan. Saya sih kaget karena ini benar-benar kayak omakase ya. Omakase itu kan kita tutup mata, apapun chefnya itu kita nggak tahu gitu. Tapi bayangan saya makan jagung, umbi, itu makanan-makanan tradisional yang biasa rebus. Tapi hari ini saya merasakan ada beda rasa di setiap sajian. Tapi anyway, benar-benar saya kaget. Saya kaget dengan makanan lokal yang ada, yang bayangan saya itu tradisional, tapi ini semacam Ya ini cuisine lah Ya, istilahnya. cuisine. Ini cocok ini untuk wisata kuliner ya. betul, dan mengenalkan kearifan Oke. budaya lokal. Nah, Diki mungkin ada pesan-pesan supaya lebih banyak lagi teman-teman datang ke sini Ya. untuk menyicipi omakase ini ala molo. siap. Apa kira-kira yang pengalaman maupun cita rasa yang mereka bisa dapatkan di sini? Ya, kami tentu saja mengajak banyak kawan-kawan untuk datang menawarkan Natsveu. Tentu saja bukan sekedar pengalaman makan, tapi kita mengajak kawan-kawan juga untuk melihat kembali ke ekosistem, ekologi, pergi ke hutan untuk mengambil. Jadi tahu cerita asal mula makanan itu sebelum ada di piring. Pengalaman-pengalaman itu yang biasa kami tawarkan ke teman-teman. Sayang waktu kita singkat. Harusnya sebelum makan kita ajak Mbak Desi dan kawan-kawan ke belakang melihat sistem lingkungan, ekologi, kebun, hutan sebagai sumber pangan dan seterusnya. Sehingga pengalaman makan itu kemudian makan dengan berkesadaran bahwa ya kita tahu sumber makanan kita Mindful dari mana, eating, ya. mindful eating, makanan dari mana, diolah oleh siapa, kemudian secara sistem ekologi dan budayanya bagaimana, manusia yang hidup di sana seperti apa. Jadi pengalaman itu yang pengen kami tawarkan. Silakan, Natsveu kami ada setiap bulan, kami aktif di Instagram lakoat.pujawas. Kami biasa menerima tamu dan kawan-kawan yang mau datang belajar makan, tapi juga punya pengalaman yang baru tentang Oke, makanan. Diki, luar biasa. Memang perlu orang-orang seperti Diki ya, kreatif ya, dan bisa cari solusi Ya. di tengah-tengah banyak sekali tantangan, tapi ternyata kita bicara ketahanan pangan, MBG dan lain sebagainya, sebenarnya ini Ya, ini bisa terus, ya, dilakukan ini oleh bisa. masyarakat setempat. Yang penting itu adalah kemauan, kreativitas, dan juga ya istilahnya mendengarkan Betul. apa yang menjadi keinginan dan aspirasi masyarakat setempat Betul, gitu ya. betul. Terima kasih banyak Diki, Terima memang kasih, Mbak luar Desi. biasa enaknya, dan ini dari segi gizinya itu juga sudah tidak bisa Ya. dipertanyakan lagi ya. Ini sudah gizi seimbang. Sehat ini. Cheers. Saya kaget banget ketika hadir barusan sampai ke Kupang, melihat ada seorang anak muda yang benar-benar bisa menunjukkan bahwa saya ingin menyambung legasi kebudayaan daerah, culture melalui makan lokal. Jadi ketahanan lokal, ketahanan pangan lokal, budidaya lokal yang dilakukan turun-temurun bisa dibawa dari kebiasaan adat di bawah lantai, dibawa ke meja dengan disajikan begitu unik. Saya membayangkan 20 menu tadi yang disediakan itu rasanya itu tidak pernah saya rasakan sebelumnya. Kalau kita mau melanjutkan budaya makan di meja makan dengan keluarga, dengan kearifan lokal, budaya yang ada di NTT, jangan ditinggalkan. Nah, ini sebuah momen yang mengharukan buat saya, dan saya bersyukur banget saya bisa diajak untuk bisa melihat langsung dan merasakan langsung, bereksperience langsung dengan menu-menu yang ada di NTT. Lakoat Kujawas juga menjadi ruang bagi anak-anak dan remaja untuk menulis, membaca, dan menemukan suara mereka. Felicia, salah satu anggota komunitas, adalah contoh nyata generasi yang tumbuh dalam ruang budaya ini.
gabung di Lakot Kujawas itu dengan mengikuti kegiatan peminjaman buku. Itu teman-teman ajak, ayo kita ke perpustakaan Lakot Kujawas, di sana ada banyak buku menarik. Nah, jadi di sana bisa baca, bisa cerita. Jadi saya tertarik untuk ikut. Setelah itu saya sudah mulai mengikuti program relawan. Saya sudah mengikuti program kelas menulis. Kami melakukan riset di berbagai desa di Molo. Lalu setelah itu kami mulai menulis buku. Kami riset tentang 3 generasi di Molo. Generasi kami sebagai pejuang bullying. Lalu generasi mama-mama yang penolak tambang tahun 2000 berapa itu. Lalu ada juga generasi Mama Fun, yaitu generasi pejuang pangan lokal. Kata-kata Felicia adalah cermin dari apa yang diperjuangkan komunitas ini. Keberanian untuk bertahan, belajar dan mencintai tanah mereka. Kunjungan ke Lakot Kujawas menutup seluruh rangkaian perjalanan dengan satu pesan kuat, bahwa masa depan ekonomi restoratif tidak hanya dibangun di ruang rapat atau proyek besar, tetapi tumbuh dari tanah, dari kebun kecil, dapur komunitas, cerita anak muda, dan rasa hormat pada alam. Di Molo, bambu bukan hanya tanaman, ia adalah sahabat tanah. Biochar bukan hanya teknologi, tetapi jembatan antara tradisi dan inovasi. Dan pangan lokal bukan sekadar makanan, melainkan identitas yang mengikat manusia dengan rumah mereka. Perjalanan ini berakhir, tetapi jejaknya dalam pengetahuan, rasa, dan harapan baru saja dimulai.